Kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti mengakui ada 5 syarat agar surat perintah penghentian penyidikan, SP3, terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, terbit. Kalau Bang Egy, ada 5 item syarat-syaratnya. Pertama, dia belum di BAP, kemudian dia adalah seorang pengacara yang sedang bertugas, kemudian dia adalah pelapor, dan banyak lagi alasannya, ujar Elida di Jakarta Barat, Jumat, 16 Januari 2026. Ini berbeda dengan Damai Hari Lubis. Damai tak harus memenuhi 5 syarat tersebut lantaran bukan menjadi bagian terlapor. Damai Lubis dia tidak terlapor kok dia tersangka. Makanya tidak layak dia dijadikan tersangka. Makanya dicabut dan dihentikan, katanya. Pihaknya telah melayangkan permohonan restoratif justice kepada Polda Metro Jaya untuk Egy dan Damai. Permohonan itu dilayangkan pada 12 Januari 2026. Terus mulai masuk tanggal 13 belum ada jawaban. Tanggal 14 sampai 23 hari ini saya pergi pagi pulang malam, saya tunggu. Nah, terbitnya hari Kamis, ujar Elida. Namun, SP3 tak kunjung diterbitkan Polda Metro Jaya. Hingga akhirnya, kliennya membeli tiket ke luar negeri untuk menjalani perawatan akibat sakit yang diderita. Namun, kabar baik datang pada Kamis, 15 Januari 2026. Karena harus ada tanda tangan imigrasi karena Bang Egy sakit, semua suruh kerja. Ini ke imigrasi, ke kejaksaan, ini semua. Akhirnya selesai kemarin walaupun hangus tiket, ucapnya. Diketahui, Jokowi bersama Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sepakat melakukan restoratif justice kasus tudingan ijazah palsu. Surat perintah penghentian penyidikan, SP3, pun telah diterbitkan Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, Jokowi telah melayangkan permohonan restoratif justice melalui kuasa hukumnya. Permohonan restoratif justice telah disampaikan penasihat hukum pelapor, Jokowi, kepada penyidik melalui surat pada Rabu, 14 Januari 2026, ujar Budi, Jumat, 16 Januari 2026. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebelumnya juga. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebelumnya juga telah mengajukan restoratif justice kepada Polda Metro Jaya. Egy Sujana menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta maaf kepada Presiden ke-7 RI Jokowi. Pernyataan itu disampaikan menyusul pertemuannya dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis, 8 Januari 2026, sebelum Jokowi mengajukan permohonan restoratif justice, RJ, ke Polda Metro Jaya yang berujung pada terbitnya surat perintah penghentian penyidikan, SP3. Terhadap Egy, yang sebelumnya berstatus tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Pak Jokowi yang saya hormati, saya berharap jangan salah info. Saya kesini Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan, saya mau minta maaf, no way. Jelas ya, saya datang bukan untuk minta maaf, ujar Egy di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Malaysia, Jumat, 16 Januari 2026, dikutip dari tayangan Kompas TV. Kepada Jokowi, Egy menjelaskan bahwa dirinya tidak pantas menjadi tersangka karena beberapa alasan. Salah satunya karena dia merupakan advokat yang dalam setiap tindakannya harus tunduk pada undang-undang advokat. Selain itu, Egy menyebut dirinya terlebih dahulu melaporkan Jokowi, sebelum akhirnya dilaporkan balik oleh ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Egy menyebut Jokowi bertanya ke dirinya apa langkah yang harus dilakukan. Lalu yang menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, bilang, saya harus bagaimana? Nah, disitulah ada RJ. Saya minta perintah Kapolri, kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya, ujar Egy. Mendengar permintaan itu, Jokowi bereaksi dengan memanggil ajudannya hingga akhirnya pada 14 Januari, melalui kuasa hukumnya Jokowi mengajukan permohonan RJ ke Polda Metro Jaya. SP3 kemudian terbit pada Kamis, 15 Januari 2026. Sore setelah seluruh proses restoratif justice dinyatakan rampung.